Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita orang-orang yang berzikir, mengingat Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjawab pertanyaan kita. Zikir bagaimana yang akan menenteramkan hati kita, yang akan menghilangkan rasa sempit di hati kita, rasa gelisah di hati kita. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah. Ternyata zikir adalah ibadah termudah yang Allah anugerahkan kepada kita. Kalau saya tanya kepada sahabat-sahabat sekalian, apa yang menjadi penghalang sahabat-sahabat sekalian untuk berzikir? Mungkin kita mengatakan tidak punya wudhu. Zikir tidak butuh wudhu. Saya selalu sibuk di perjalanan dengan pekerjaan. Zikir tidak butuh tempat tertentu. Saya tidak tahu caranya menggerakkan lisan, menggerakkan badan. Zikir tidak perlu gerak-gerak tertentu. Subhanallah. Bagaimana cara berzikir? Subhanallah. Ternyata zikir adalah ibadah termudah yang Allah anugerahkan kepada kita. Kalau saya tanya kepada sahabat-sahabat sekalian, apa yang menghalangi sahabat-sahabat sekalian untuk menyebut Allah dengan lisannya dan mengingat Allah dengan hati dan pikirannya? Apa yang menghalangi? Pasti tidak punya alasan. Kenapa demikian? Karena sekali lagi, zikir ibadah yang langsung tersambung ke hati. Dampaknya langsung mengena di hati. Zikir adalah obat yang mengandung ketenangan, yang tidak mengandung zat kimia, tidak mengandung efek samping zikir itu. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika sholat membutuhkan wudhu, zikir tidak membutuhkan wudhu. Jika sholat membutuhkan gerak-gerak tertentu, zikir tidak membutuhkan gerak tertentu. Jika sholat, puasa membutuhkan waktu tertentu, zikir tidak membutuhkan waktu tertentu. Jika haji membutuhkan tempat khusus, zikir tidak membutuhkan itu semua. Maka zikir caranya adalah dengan menyebut Allah. Caranya bagaimana? Menyebut Allah dengan lisan, itu yang pertama. Yang kedua adalah menghadirkan Allah di hati kita. Zikir lisan dan zikir hati. Tapi mungkin sebagian dari kita merasa, saya belum bisa untuk zikir dengan hati, merasakan kehadiran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang luar biasa? Jika kita tidak mampu berzikir dengan lisan dan hati, ini zikir yang paling utama, maka perbanyaklah zikir dengan lisan. Perbanyaklah menyebut Allah dengan lisan. Dan apa yang akan terjadi? Ketika lisan kita terus berzikir, maka apa yang diucapkan oleh lisan tadi akan masuk ke dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ucapkanlah perkataan yang baik, perkataan yang benar, maka Allah akan merubah hati kalian. Maka Allah akan merubah keadaan kalian. Subhanallah. Maka meskipun hati kita belum merasakan keagungan dan kebesaran Allah, tetaplah berzikir. Maka zikir yang ada di lisan tadi akan mengalir ke dalam hati. Jadi lisan kita itu menggambarkan apa yang paling banyak mengisi isi hati kita. Maka dalam keadaan berzikir, kita sesungguhnya sedang mengisi wadah hati kita dengan nama Allah, dengan keagungan Allah. Ibarat besi terus digosokkan dengan besi magnet. Apa yang akan terjadi? Maka besi biasa tadi bisa menjadi besi magnet. Lalu bagaimana dengan lisan yang terus digosokkan dengan nama Allah? Maka apa yang akan terjadi? Tiba-tiba lisan ini akan menjadi tempat atau menjadi wadah keluarnya hikmah-hikmah. Hati akan diisi oleh hikmah-hikmah, ilmu-ilmu disebabkan lisan yang telah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara berzikir dengan lisan itu paling minimal. Yang kedua, kehadiran hati akan keagungan dan kebesaran Allah. Ada syarat ketiga bagi zikir. Apa itu? Setiap kali disebut zikir, Allah menyuruh kita untuk berzikir banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, sebutlah Allah, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Jadi syarat zikir adalah banyak.
Bukan hanya sekali dua kali, tetapi banyak. Subhanallah. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengenal itu cara berzikir tadi. Sekarang pertanyaannya adalah apa yang akan kita dapatkan ketika kita banyak berzikir? Manfaat apa saja yang akan kita raih ketika kita banyak berzikir? Nantikan pembahasan berikutnya tentang zikir pada tayangan berikutnya.